Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya pagi hari ini di setiap rumah-rumah dimanapun kita berada saat ini dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan saya rindu mengajak kita semua pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Sebab Dia, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah bagi kita. Haleluya Yesus.
Engkau Yesus, satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukurmu. Sembah Tuhan. Haleluya. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap mari sama-sama katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap. Sekali lagi, Kau tetap, Kau tetap Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Ini adalah pengakuan dari setiap kami Tuhan, bahwa selama-lamanya Engkau tetap Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hanya Engkaulah pusat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir dan bertahta, siap memberkati kami, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu dengan lebih lagi di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nyanyi bagi Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian. Angkatlah suaramu, haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakkan kakimu, oh haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
puji, hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Oh, haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, oh, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Mari sama-sama katakan, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk sama-sama. Kaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Ya, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Oh, haleluya. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan yang selalu mengerjakan mujizat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Allah kami dahsyat, Allah kami besar. Allah kami hebat, Allah kami luar biasa. Kami percaya kedahsyatan-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari Tuhan, buka pikiran kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan setiap firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati kami, urapi kami, supaya kami dapat melakukan setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi mau beribadah meskipun kita tidak ada di dalam satu ruangan, tetapi kita tetap percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul menyatukan hati, Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan segera merenungkan firman Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, musuh terbesar. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar dan kita akan mempelajari apa yang menjadi musuh terbesar kita. Ya, pada pagi hari ini saya akan membagikan yang pertama tentang apa itu musuh terbesar. Kemudian kita akan melihat poin-poin berikutnya dan saya percaya kita pasti akan diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita melihat ayat yang pertama. Kita baca di dalam Kolose pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Jadi, Rasul Paulus di sini mau menegaskan bahwa kita harus memikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa sangat penting sekali Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, pikiran kita itu harus di atas. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena pikiran itu merupakan ladang pertempuran yang terbesar bagi seorang manusia. Jadi pikiran kita itu yang ternyata adalah musuh terbesar kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan orang lain, bukan pribadi lain, bukan pihak lain, tapi ternyata musuh terbesar bagi kita adalah pikiran kita sendiri. Ada satu pepatah bahasa Inggris berkata demikian, you are
the master of your mind. Anda ini adalah Tuhan atas pikiran Anda sendiri, bukan yang lain. Jadi keadaan tidak bisa memaksa Anda berpikir, ataupun orang lain tidak bisa memaksa pikiran Anda. Anda yang harus menjadi Tuhan atas pikiran Anda sendiri. Nah, seringkali kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berkata, gara-gara dia, gara-gara itu, gara-gara iblis. Padahal iblis pun tidak dapat memanipulasi pikiran kita jika kita tidak mengizinkannya. Bahkan iblis sekalipun tidak dapat memanipulasi kita kalau kita tidak mengizinkannya. Ada satu cerita di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 berkata demikian. Ini cerita tentang Adam dan Hawa. Perempuan itu, Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, tidak akan ada perbuatan untuk mengambil buah kalau itu tidak dipikirkan dahulu oleh Hawa. Dan tidak akan ada iblis memanipulasi pikiran Hawa jika Hawa tidak membuka diri untuk dimanipulasi. Jadi dari hal ini kita melihat suatu rentetan kejadian. Apa yang kita pikirkan itu yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat bisa membuat dosa bagi orang lain. Jadi jangan terburu-buru untuk menyalahkan iblis. Jangan terburu-buru untuk menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena pikiran kita ini yang ternyata menjadi musuh terbesar bagi kita. Bukan orang lain, saudara. Nah, lewat cerita ini pun kita melihat bahkan iblis pun tidak bisa memanipulasi kita. Kecuali kita yang membuka diri. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin belajar beberapa hal bersama Bapak Ibu. Karena saya juga masih belajar, jadi sama-sama mari kita belajar ya Bapak Ibu. Kita akan melihat poin yang pertama tentang hasil pikiran yang tidak sehat itu apa. Kemudian kita akan belajar poin yang kedua, pikiran yang sehat menurut Alkitab itu seperti apa. Kemudian kita akan belajar di poin yang ketiga, apa sih contoh pikiran yang sehat itu. Lalu kita akan mengambil kesimpulan, pikiran sehat itu yang bagaimana. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan dari Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai di ayat yang kedua. Jelas sekali Rasul Paulus mengatakan hati-hati, taruh pikiranmu jangan di bawah, pikiranmu taruh yang di atas. Jadi pikiran ini berbahaya sekali. Tergantung kepada siapa Anda mau menundukkan pikiran ini. Kalau kita mau dimanipulasi iblis, pikiran kita akan cenderung ke hal-hal yang jahat. Jadi pada pagi hari ini mari kita mau belajar, kita mau melihat. Yang pertama, hasil dari pikiran yang tidak sehat itu apa? Hasil dari pikiran yang tidak sehat, yang pertama dapat menimbulkan celaka. Bukannya Tuhan jahat loh Bapak Ibu, tidak. Tapi karena pikiran kita tidak sehat, apa yang kita hasilkan, kita mendapat celaka. Kita mau melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20. Ini cerita terkenal ya Bapak Ibu ya. Tentang Gehasi. Berpikirlah Gehasi. Nah ini sudah dibuka dengan berpikirlah Gehasi. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nah ini contoh orang yang berdosa tapi enggak tahu. Contoh orang bodoh tapi enggak tahu kalau dia bodoh. Contoh orang yang salah tapi sok benar. Berpikirlah dia, aduh Naaman, sayang ya hadiahnya banyak. Aduh eman-eman. Tuanku Elisa ini, aduh
kenapa sih seperti itu? Demi Tuhan yang hidup, aku akan berlari. Ya, salah lagi Bapak Ibu, sudah salah bawa-bawa nama Tuhan. Nah ini yang saya katakan, orang yang kurang bijaksana. Berpikirlah dia, waduh seperti itu. Apa yang terjadi? Yang didapatkan Gehazi adalah kusta putih. Celaka, bukannya Tuhan yang jahat loh Bapak Ibu. Karena dia melakukan sesuatu yang salah. Dengan apa? Dengan pikirannya. Jadi hati-hati berpikir. Hati-hati berpikir. Kemudian berikutnya, apa hasil dari pikiran yang tidak sehat itu? Pikiran yang tidak sehat dapat menghilangkan berkat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bukannya tidak mau memberkati, tapi lewat pikiran kita yang salah, berkat itu tidak kita dapat. Bukan karena Tuhan tidak memberkati loh ya, tidak. Tetapi karena kitanya, kita salah berpikir. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-12. Ini cerita tentang Saul. Maka pikirku, pikir Saul. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Bodoh loh Bapak Ibu. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bayangkan loh Bapak Ibu ya. Berkat ini untuk Saul selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai keturunan keberapapun. Tetapi karena maka pikirku kata Saul. Terkadang pikiran kita tuh melihat sesuatu dan kita menyimpulkan sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Nah sama seperti Saul, dia melihat keadaan yang tidak memungkinkan. Padahal ini sepertinya baik. Saya mempersembahkan korban supaya apa? Tuhan mendengar dan Tuhan menyerang kembali orang-orang musuh-musuh saya. Karena saya sudah terpojok. Benar, tapi ternyata firman Tuhan yang datang bukan seperti itu. Firman Tuhan yang datang ke Saul adalah tunggu 7 hari. Setelah 7 hari Samuel akan kembali untuk mempersembahkan korban. Karena itu bukan tugasmu Saul. Engkau raja bukan imam. Terkadang keadaan membuat kita menyimpulkan sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Aduh karena corona, pekerjaan tidak ada, uang tidak ada, aduh jangan percaya Tuhan lagi. Aduh karena ini tidak ada, ini tidak ada, saya kekurangan, ya apa ini? Padahal firman Tuhan datang, percayalah. Tuhan pasti akan memberkati. Kemudian dengan pikiran kita, ya apa memberkati? Saya enggak kerja. Hati-hati dengan pikiran kita. Itu adalah musuh terbesar kita. Pada waktu Saul mulai berpikir dengan cara pikirnya dia sendiri. Berkatnya itu hilang. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati dia, tidak. Tetapi karena cara pikirnya Saul, berkat itu hilang. Hati-hati Bapak Ibu. Itu adalah hasil-hasil dari pikiran yang tidak sehat. Jangan mau punya pikiran yang tidak sehat. Oleh karena itu kita akan belajar. Pada poin berikutnya kita akan melihat pikiran yang sehat bagaimana sih menurut Alkitab. Nah, pikiran yang sehat menurut Alkitab yang pertama adalah pikiran yang dipenuhi oleh firman. Ini harus, wajib. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang 1 sampai ke-2. Pasal pertama sampai dengan pasal pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat berikutnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak kebetulan dikatakan demikian. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah saya menemukan ada terjemahan yang lain di dalam Bible in Basic English atau BBE. Dikatakan demikian. But whose delight is in the law of the Lord and whose mind is on his law day and night. And whose mind saudara. Yang pikirannya yang ada di situ.
Kalau terjemahan-terjemahan yang lain tidak, yang merenungkan. Tapi di sini jelas dikatakan yang pikirannya ada di situ. Jadi di mana pikiran kita selama ini? Waktu melihat pandemi, waktu kita melihat kesusahan, waktu kita melihat kekurangan, di mana pikiran kita? Apakah ada di situ? Apakah ada di masalah itu? Atau ada di dalam firman ini? Hari-hari ini tidak bertambah baik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai sekian, itu dikatakan manusia akan bertambah jahat, dunia tidak akan bertambah baik saudara. Jadi jangan berharap dunia akan lebih baik. Tidak ada. Tidak akan ada dunia yang lebih baik. Yang ada adalah kasih Tuhan yang baik setiap hari di dalam hidup kita. Dunia tidak bertambah baik. Nah oleh karena itu jelas sekali Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Orang itu yang kesukaannya yang merenungkan siang dan malam itu yang diberkati Tuhan. Nah yang seperti ini yang pikirannya sehat. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tahu. Cara berpikir yang sehat sesuai dengan Alkitab adalah yang pikirannya itu ada di dalam firman. Jadi mulai sekarang ayo sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan taruh pikiran kita di masalah itu, jangan taruh pikiran kita di mana-mana, tapi begitu ada masalah datang, taruh pikiran kita di dalam firman. Begitu kita menaruh pikiran kita di dalam firman, sama seperti Mazmur pasal 1 berkata, berbahagialah orang seperti itu. Jadi kalau saudara mau berbahagia, taruh pikiran Anda di dalam firman. Puji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Kenapa kita harus menaruh pikiran kita di dalam firman? Berkata demikian, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman itu yang tahu, oh ini pikirannya dia ini, tidak boleh begini. Jadi firman itu kuat. Firman itu yang dapat memfilter kita saudara. Itu adalah filter kita, itu adalah kekuatan kita. Oleh karena itu yang pikirannya ada di dalam firman itu adalah orang yang berbahagia. Kata Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya kita melihat pikiran yang sehat menurut Alkitab. Yang kedua adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima berkata demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dikatakan Rasul Paulus, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai pikiran kita itu kita biarkan sendiri, kita buka celah, kemudian iblis mau menipu kita dan kita kemudian membuka celah. Pikiran kita terbuka untuk iblis membodohi kita, menipu kita, memperdaya kita sehingga kita kehilangan berkat-berkat Tuhan. Hati-hati. Sebab dikatakan yang kedua, dari poin yang kedua ini, pikiran yang sehat menurut Alkitab yang kedua adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Pikiran kita tuh harus ditundukkan kepada Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, loh kan Yesus gak ada lagi. Terus saya mau tundukkan kepada siapa Om Andrew? Begitu Tuhan naik, dia berkata seperti ini, saya naik tapi saya tidak meninggalkan kamu yatim piatu loh. Ada loh pengganti saya yang kuasanya sama, berkatnya sama, dia bisa berikan apapun sama seperti saya yang saya lakukan di dunia ini. Bahkan kamu bisa melakukan yang lebih daripada itu. Apa itu? Roh Kudus. Jadi sekarang ini
pikiran yang sehat menurut Alkitab yang kedua, kita harus menundukkan pikiran kita itu di bawah kuasa Roh Kudus. Kenapa saya katakan ini penting sekali? Sebab Roh Kudus itu tugasnya yang pertama mengajarkan setiap apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, mengajarkan firman. Yang kedua itu dia itu menginsafkan. Menginsafkan, kemudian dia akan mengingatkan apa yang salah. Dia akan mengingatkan apa yang salah. Dia akan mengingatkan apa yang salah. Kalau kita tidak menundukkan di bawah Roh Kudus, kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan kemudian kita akan membenar-benarkan diri seperti apa yang dilakukan Hawa. Kita akan membenar-benarkan diri. Wah iya, kalau saya makan buah ini saya akan jadi seperti Tuhan. Kemudian kita berbuat, kita ambil buahnya itu, kita melakukan dosa. Kemudian kita ajak-ajak orang. Ayo suamiku makan buahnya. Ayo teman-teman kita lakukan ini. Tidak apa-apa, Tuhan gak marah. Awal mulanya dari apa? Dari pikiran kita. Jadi hati-hati. Pikiran yang sehat menurut Alkitab adalah pikiran yang dipenuhi oleh firman, dan yang kedua, pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Puji Tuhan. Poin yang ketiga kita mau melihat contoh pikiran yang sehat. Kalau tadi kan kita melihat teorinya. Oh, teorinya kita tundukkan kepada Kristus. Oke. Teorinya kita harus penuh dengan firman. Oke. Sekarang kita mau lihat contohnya seperti apa. Supaya kita bisa lihat, oh ternyata benar dalam kehidupan sehari-hari ada yang seperti itu. Contoh pikiran yang sehat adalah yang pertama, kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri. Pikiran saya sekarang ini sehat apa tidak ya? Nih, yang pertama, pikiran yang sehat adalah pikiran yang mampu melihat kelebihan di tengah kekurangan. Begitu pikiran kita sehat, kita melihat kelebihan sesuatu, seseorang atau apapun itu di tengah kekurangannya. Loh kok bisa? Bisa, ada contohnya. Kisah Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 38. Ada satu cerita tentang Barnabas dan Paulus. Berkata demikian, Barnabas ingin juga membawa Yohanes yang disebut Markus. Kemudian, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi Barnabas ini dalam satu sisi, wah saya mau membawa serta Yohanes Markus. Kemudian Paulus berkata, oh tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan pekerjaan Tuhan di Pamfilia. Tidak baik membawa serta orang-orang yang sudah berkhianat. Loh sepertinya ini baik loh saudara. Sepertinya Paulus berkata, oh iya tidak bisa ini. Dia nggak bisa bekerja bersama-sama. Tetapi Barnabas, dia mampu melihat kelebihan seseorang di tengah kekurangannya. Dia berkata, tidak bisa, ini hamba Allah harus ikut. Di ayat-ayat setelahnya kita bisa melihat ada perselisihan yang sangat tajam antara Paulus dan Barnabas. Sampai harus pisah. Akhirnya Paulus membawa Silas, kemudian Barnabas membawa Yohanes Markus ini. Kemudian berpisah saudara. Nah apa pesan moralnya dari cerita ini? Pesan moralnya begini. Kalau Bapak Barnabas ini tidak membawa Yohanes Markus, kita tidak akan membaca kitab Markus sekarang. Tidak akan ada kitab Markus. Mengapa? Karena orang ini sudah ditolak. Tetapi karena Barnabas punya pikiran yang sehat, wah ada kelebihan di tengah kekurangan orang ini. Ada sesuatu yang lebih di tengah-tengah banyak kekurangannya. Pasti orang ini ada kelebihannya. Ternyata apa? Orang ini diberi kesempatan, dia merasa wow luar biasa. Tuhan pakai loh saudara, orang yang sudah berkhianat ini waktu dia bertobat. Jadi kita mau melihat contoh dari Bapak Barnabas ini contoh pikiran yang sehat. Saya tidak berkata Paulus ini jelek, tidak. Tapi kan setiap manusia punya kekurangan ya. Paulus ini bukan malaikat kan ya. Begitu Barnabas melihat, oh ini ada kelebihan meskipun ada kekurangannya. Wah Tuhan pakai orang ini.
Jadi mari kita identifikasi diri kita sekarang. Pikiran saya ini sehat atau tidak? Begitu saya melihat kekurangan seseorang, ada nggak sih kelebihannya? Oh pasti ada kelebihannya. Pikiran kita lagi sehat itu. Waktu kita pikirannya tidak sehat, semua yang kita lihat itu buruk. Apapun yang dilakukan itu buruk. Hati-hati saudara, pikiran kita lagi tidak sehat itu. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, contoh pikiran yang sehat yang pertama adalah orang yang mampu melihat suatu kelebihan di tengah banyak kekurangan seseorang. Itu contoh pikiran yang sehat. Puji Tuhan. Berikutnya, contoh pikiran yang sehat adalah mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah kesusahan. Apakah sekarang kita mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah kesusahan ini? Apakah sekarang kita mampu melihat, wah Tuhan itu baik di tengah-tengah pandemi ini? Meskipun Anda diberhentikan dari pekerjaan, meskipun Anda harus membayar tagihan-tagihan, meskipun Anda harus membayar uang-uang sekolah anak-anak saudara, meskipun banyak lagi masalah-masalah yang lain, apakah Anda mampu untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesusahan ini? Apakah ini sulit dilakukan? Ternyata di Alkitab ada cerita ini loh saudara. Di dalam Kejadian pasal 45, Kejadian 45 ayat yang kelima berkata demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Seorang yang bernama Yusuf punya visi ke depan. Allah ini baik di tengah kesusahan apa yang dia sedang alami. Apakah Yusuf ini seorang malaikat? Tidak saudara. Apakah Yusuf ini diberikan kekuatan ekstra oleh Tuhan seperti ada supranatural begitu? Tidak saudara. Manusia biasa yang sama seperti saya dan saudara. Apakah saudara pernah dijual oleh saudara-saudara yang lain? Apakah saudara pernah difitnah oleh orang lain? Apakah saudara pernah ditinggalkan, dikhianati seperti apa yang dialami Yusuf ini? Saya rasa masalahnya Yusuf ini terlalu besar ya. Untuk seorang saya pun kalau saya menanggungnya, waduh besar sekali. Tetapi di tengah-tengah itu dia mampu melihat kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kesusahannya dia mampu melihat kebaikan Tuhan. Nah pikiran seperti ini yang harus kita punyai. Pikiran seperti ini yang harus kita miliki. Kita harus mampu melihat berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesusahan yang kita alami. Oleh karena itu puji Tuhan. Kesimpulan pada pagi hari ini. Jadikanlah pikiran kita sehat dengan cara memenuhinya dengan firman dan menundukkannya kepada Kristus. Pikiran yang sehat menghasilkan perbuatan yang sehat dan perbuatan yang sehat menunjukkan bahwa Allah lah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau jadi saksi bagi orang lain melihat ada kehidupan, wah ada Allah di dalam orang ini, mulailah dari berpikir sehat. Dari pikiran yang sehat itu timbul perbuatan-perbuatan yang sehat. Bukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan kehendak kita sendiri, tidak. Tetapi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman dan perbuatan-perbuatan yang ditundukkan kepada Roh Kudus. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam
dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama kembali kita mau katakan, kekuatan di jiwaku. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, keterangan batinku, ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikan kami bencanamu. Terima kasih. Jadikan bencanamu. Ubah pikiran kami. Ubah pikiran kami. Engkau jamah, Engkau jamah. Engkau jamah setiap pikiran kami. Jadikan sama seperti-Mu. Oh, kami percaya kuasa-Mu. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Tidak ada yang terlewati Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu dijamah oleh kuasa-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami percaya, kami sudah terima pikiran yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan sudah pulihkan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami tundukkan segala pikiran kami. Kami taklukkan segala pikiran kami kepada Engkau ya Roh Kudus. Tuhan yang pimpin kami sampai kepada akhirnya. Sampai kami masuk kepada kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami terima dengan iman pikiran yang sehat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saudaraku, marilah kita terima berkat yang besar dan tidak terbatas daripada Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari pada pagi hari ini sampai kepada kesudahannya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.